Sosialisasikan sekolah rakyat, Mensos terharu. Bahayakan penerbangan, layang-layang jadi perhatian otorita Bandara Balikpapan. Arsenal versus City berbagi angka 1-1. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 24 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di program Kompas Kalsel pagi hari ini, saudara, pelatihan pengasuhan sekolah rakyat diberikan kepada wali asuh dan pengelolaan asrama. Dibuka langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Pastikan pola asuh siswa sekolah rakyat sesuai jenjang. Dibuka langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, wali asuh dan pengelola asrama sekolah rakyat dibekali pelatihan. 4 hari retret, fokus pembekalan yang diberikan adalah bagaimana pola asuh yang harus diberikan kepada siswa sekolah rakyat sesuai dengan jenjangnya. Mensos Gus Ipul juga sempat memberikan pembekalan bagi peserta pelatihan. Ya, mereka kita minta untuk melakukan tugas ya. Nah, tugas-tugasnya itu nanti ada materi-materi ya yang diberikan ke mereka, bagaimana pengasuhan, pola asuh yang harus diberikan kepada anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru bilang, sedikitnya 11 wali asuh dan 2 wali asrama dari batch 1 dan 3, wali asuh dari batch 2 yang ikut pelatihan dari sekolahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara wali asuh, guru, dan semua warga sekolah rakyat. Dari semua wali asuh ada 13 ya, jadi 2 wali asrama dan 11 wali asuh. Kemudian yang untuk batch 1 alhamdulillah sudah ikut semua. Jadi kemudian ini yang batch 2 tersisa 3 wali asuh yang mengikuti kegiatan batch 2 ini. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru ini terdapat 5 rombongan belajar, 2 jenjang SMP dan 3 rombel SMA dengan jumlah siswa sebanyak 125 orang. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sempat putus sekolah karena terkendala biaya. Cerita siswa sekolah rakyat asal Kabupaten Tanah Laut bikin Menteri Sosial Gus Ipul terharu. Aditya adalah salah satu siswa yang sempat putus sekolah selama 2 tahun lebih karena tak ada biaya. Tangis Sri Rahmawati pecah saat menceritakan kisah hidup Aditya, anaknya yang berusia 10 tahun di hadapan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan Senin sore. Kesempatan ini menjadi pintu bagi Aditya setelah sempat putus sekolah selama 2,5 tahun. Adit harus berhenti sekolah karena terkendala biaya saat duduk di bangku kelas 1 SD. Katanya, alhamdulillah mudah-mudahan tercapai cita-citanya gitu mas. Berarti terbantu dengan adanya sekolah rakyat ibu lah. Terbantu banget. Tapi sudah siap melepas anaknya lah bu buat di asrama di Allah sini. siap aja. Anak ulun mau aja pisah sama orang tuanya juga dan aku ya juga. Mudah-mudahan anak ulun dia bisa, mudahan dia jadi aktif di sini. Belajar dengan aktif, jujur benar-benar. Cerita Sri hanya satu di antara puluhan kisah calon siswa sekolah rakyat yang berlokasi di Balai Latihan Kerja atau BLK Kalimantan Selatan. Mensos Gus Ipul mengaku terkesan setelah menemui para calon siswa didampingi orang tuanya. Iya, karena ini adalah bagian dari mengentaskan kemiskinan. Jadi sekolah ini tidak terpisahkan dari upaya mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan program-program unggulan Bapak Presiden. Sehingga terintegrasi satu dengan yang lain, saling memperkuat, dan kita harapkan setiap tahunnya nanti pengentasannya lebih terukur. Sekolah rakyat di BLK Kalsel ini merupakan rintisan ketiga. Pada tahap awal, tercatat 20 siswa tingkat SD dan 70 siswa tingkat SMA. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Saudara Isra Nur, Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2024 diperiksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau Debon Kaltim. Isra Nur, Gubernur Kaltim periode 2019-2025 hadir sebagai saksi saat diperiksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau Debon Kaltim. Ia diperiksa kurang lebih selama 7 jam. Isran diperiksa sebagai gubernur pertama di Indonesia yang membuat SK Debon Kaltim saat masih menjabat pada 2023. Penyidikan terus berjalan, ya kan? Keterkaitan itu semuanya diperiksa, ya kan? Untuk menemukan alat bukti. Seperti itu. Berarti memungkinkan ada tersangka baru, Pak? Ditunggu nanti. Siap. Dua tersangka yang sudah ditetapkan yakni Zairin Zain, mantan Bapeda 2019 dan Agus Harikusuma, Ketua Dispora Kaltim hingga saat ini. Usai diperiksa, Isran langsung bertolak ke kediamannya. Sementara mengenai kemungkinan akan adanya tersangka lain, Kejati Kaltim masih mengusut perkara ini. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Kecelakaan maut 2 sepeda motor di Balikpapan mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Kasus ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Terlihat dari rekaman amatir warga pada Minggu dini hari, sebuah sepeda motor terbakar usai alami kecelakaan dengan kendaraan lain di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Kecelakaan maut antara 2 sepeda motor ini masih dalam penanganan Satlantas Polresta Balikpapan. Akibat kecelakaan ini, salah seorang korban bernama Nining meninggal dunia di tempat. Sementara anaknya berumur 16 tahun selamat alami luka ringan. Sedangkan pengendara lainnya bernama Muhammad Osama masih dirawat intensif di rumah sakit. Ada motor Honda Skype tadi putar balik yang seharusnya itu dilarang memutar. Itu ada rambu larangan, ya kan. Dia memutar di sana. Nah, karena dengan kecepatan yang sangat tinggi, Ducati ini tidak dapat mengendalikan kendaraannya. Kecelakaan terjadi saat Osama dari arah kota menuju bandara dengan kecepatan tinggi. Sementara dari arah berlawanan, sepeda motor Nining putar balik di tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. Polisi sudah mengurus jenazah korban kecelakaan lalu lintas atas nama Nining kembali ke kampung halaman di Tasikmalaya, termasuk mengurus jasara harja. Sementara Osama terancam undang-undang lalu lintas dengan ancaman 16 tahun penjara. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya bahayakan penerbangan. Layang-layang jadi perhatian otorita Bandara Balikpapan. Selengkapnya usai jeda berikut. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel. Aktivitas yang berpotensi bahayakan penerbangan jadi perhatian otoritas Bandara Balikpapan, termasuk layang-layang di sekitar bandara. Sejumlah pemangku kepentingan publik diminta ikut memberi perhatian pada persoalan ini sebagai langkah antisipasi. Bahaya akibat bermain layang-layang menjadi perhatian otorita Bandara Balikpapan. Tercatat bulan Juli, terdapat 12 laporan aktivitas layangan di sekitar bandara. Aktivitas bermain layangan di sekitar bandara ini dinilai membahayakan penerbangan. Sama para pemangku kebijakan tadi untuk turut serta melakukan langkah-langkah strategis dalam hal mengendalikan dan mengatur kegiatan masyarakat yang notabene kegiatan-kegiatan itu yang akan mengancam terhadap potensi keamanan dan keselamatan penerbangan. Selain gangguan layang-layang, gangguan drone, balon udara, gangguan frekuensi hingga laser juga menjadi gangguan yang membahayakan penerbangan. Para pemangku kebijakan terkait diminta memperhatikan hal ini
untuk keselamatan penerbangan. Iskandar Amir, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, tingkat kasus kebakaran di Banjarmasin hingga September 2025 tergolong rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Dinas Damkar mencatat peristiwa kebakaran di bawah 100 pada periode ini, sementara sebelumnya mencapai 135 kasus. Jumlah musibah kebakaran di Banjarmasin hingga September 2025 tercatat di bawah 100 peristiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 137 kasus. Jumlah musibah kebakaran di Banjarmasin hingga September 2025 tercatat di bawah 100 peristiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 137 kasus. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, Hendro, menegaskan faktor dominan kebakaran tetap bersumber dari kelalaian manusia. Mulai dari penggunaan kompor yang tidak aman, jaringan listrik rumah tangga yang sudah usang, hingga colokan listrik yang digunakan melebihi beban. Kebakarannya masih di bawah tahun-tahun dulu. Tahun-tahun dulu kan lebih lewat daripada 100. Kalau ini masih di bawah 90, di bawah 100 lah gitu. Mudah-mudahan jangan meningkat, karena kalau damkar ini kan targetnya memang tidak. Damkar Banjarmasin tidak hanya berfokus pada penanggulangan saat insiden terjadi, tapi juga memberi edukasi kepada masyarakat yang menjadi strategi utama untuk meminimalisasi kerugian. Termasuk melatih warga melakukan tindakan cepat sebelum petugas tiba di lokasi. Kita ada program sosialisasinya target kita sementara ini ke kelurahan-kelurahan, di HDWRT. Nanti di sana kita berikan materi pencegahan pertama pada saat kebakaran. Jadi apa sih yang bisa dilakukan masyarakat pada saat terjadinya api awal? Nah, itu kita berikan. Damkar Banjarmasin mengingatkan agar masyarakat tetap waspada karena menjadi faktor penentu agar catatan rendah ini tidak berbalik meningkat pada akhir tahun. Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, Universitas Lambung Mangkurat atau ULM terus menunjukkan prestasi membanggakan selama 3 tahun terakhir. Pada perayaan Dies Natalis ke-67 di kampus Banjarbaru, Rektor ULM Ahmad Alim Bahri menegaskan bahwa ULM telah menjadi universitas unggul di Indonesia dan bertekad menjadi world class university. Universitas Lambung Mangkurat atau ULM memantapkan posisinya sebagai universitas unggul di tingkat nasional. Hal ini terbukti dari masuknya ULM dalam 15 besar universitas terbaik Indonesia versi Ed Scientific Index 2025. Di tingkat internasional, ULM juga melakukan lompatan prestasi dengan naik dari posisi 2.528 pada tahun 2023 menjadi 1.847 pada tahun 2025 versi EduRank. Rektor ULM Ahmad Alim Bahri bilang, prestasi ini merupakan cerminan dari kerja keras dan komitmen institusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Tentu ini belum terlalu baik, Bapak Ibu sekalian, agar tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, ULM masih berada pada posisi ranking 2.580 sekian, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ini patut disyukuri sebagai satu capaian pergerakan yang secara simultan yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat yang tentu saja dengan dukungan penuh dari berbagai pihak. Di puncak kegiatan Dies Natalis ke-67, Sekretaris Jenderal Kemendikti Saintek melalui Kepala LL Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Muhammad Akbar turut memberikan apresiasi atas kembali akreditasi unggul ULM yang merupakan perjuangan luar biasa dalam waktu kurang dari 1 tahun. Mengapresiasi bahwa ULM mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat bukan hanya di Banjarmasin, tapi di Kalsel secara umum dan bahkan secara nasional. Dan dengan pemeringkatan yang dicapai itu bisa menjadi role model bagi kampus-kampus yang lain.
Dies Natalis ke-67 jadi momen kebangkitan ULM untuk bertransformasi menuju World Class University yang berdampak nyata dan mengharumkan Indonesia di kancah global. Sejak 2021 hingga Agustus 2025, mahasiswa ULM mengoleksi 3.654 prestasi, di antaranya 212 penghargaan internasional, 2.559 nasional, dan 883 di tingkat provinsi. Sementara di tahun 2024 jadi puncak pencapaian yang menonjol dengan 114 prestasi internasional, 1.622 nasional, dan 530 provinsi. Arpawi, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, Saudara, Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru resmi mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Akreditasi ini menandakan bahwa laboratorium ULM telah memenuhi standar dan hasil ujinya diakui internasional, yang tentunya siap melayani penelitian serta pengabdian masyarakat secara lebih luas. Setelah melalui proses sejak tahun lalu, Laboratorium Terpadu Universitas Lambung Mangkurat dikukuhkan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Akreditasi ini merujuk pada standar internasional ISO IEC 17025 yang telah ditetapkan menjadi SNI di Indonesia. Langkah ini menegaskan keseriusan ULM dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian berbasis standar global. Hingga September 2025, terdapat lebih dari 2.000 laboratorium di Indonesia yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional, termasuk 97 laboratorium di lingkungan perguruan tinggi. Karena ULM adalah sebuah perguruan tinggi, maka sampai data terakhir yang kita miliki ada 97 laboratorium di dalam atau yang dimiliki oleh perguruan tinggi yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional, termasuk laboratorium terpadu di Universitas Lambung Mangkurat. Beberapa yang awal-awal tentu adalah mereka yang berada di Pulau Jawa, ya, seperti Di sisi lain, Universitas Lambung Mangkurat Laboratorium Terpadu telah dilengkapi dengan peralatan terbaru dan siap melayani penelitian hingga pengujian untuk publik secara luas. Akreditasi laboratorium juga dipandang sebagai bagian dari upaya universitas menuju standar internasional, seiring visi ULM untuk menjadi World Class University. Arpawi, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ikatan Alumni Universitas Lambung Mangkurat akan membangun monumen relief sejarah di gerbang utama kampus Banjarmasin. Relief perunggu senilai 600 juta rupiah ini akan menggambarkan jejak perjuangan Brigjen Hasan Basri yang menjadi pendiri dan rektor pertama ULM. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Lambung Mangkurat (IKULM) merencanakan pembangunan monumen relief sejarah di gerbang utama kampus Banjarmasin. Relief ini untuk mengenalkan mahasiswa pada sejarah lahirnya ULM yang digagas Brigjen Hasan Basri dan Dewan Lambung Mangkurat oleh para pejuang kemerdekaan. Dengan menyiapkan sekitar 600 juta rupiah untuk relief berbahan perunggu, IKULM bukan sekadar menampilkan jejak perjuangan Hasan Basri, melainkan menampilkan jejak perjuangan dari Pangeran Antasari dalam berperang melawan penjajah. Gitu itu lebih dari 600 juta, tapi insya Allah kita capai saja biayanya itu, ini sedang disusun. Nah dari situ akan kita kelihatan, jadi mulai dari Antasari nanti terlihat Pangeran Antasari ketika menyampaikan munculnya wajah sampai Kaputing, kemudian disusul dengan lanjutannya dengan Sumpah Pemuda, proklamasi, sampai dengan juga proklamasi divisi 4 hari. Kemudian pembentukan panitia untuk yayasan untuk membangun ULM sampai dengan berdirinya ULM di tahun 58. Jadi akan terlihat karena banyak mahasiswa baru tidak tahu sejarah itu kan. Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bahri menyatakan dukungan dan siap menyinergikan sumber daya untuk mewujudkan monumen sejarah ini. Kita sedang mempersiapkan penggalangan seluruh sumber daya yang diperlukan dalam rangka pembangunan itu. Dan saya berharap mudah-mudahan IKA Universitas Lambung Mangkurat itu segera memperkuat, membangun jejaring, terutama
untuk IKA pengurus provinsi di beberapa di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara dalam waktu dekat. Melalui monumen ini, alumni berharap sejarah Hasan Basri yang menjadi rektor pertama Universitas Lambung Mangkurat akan selalu diingat hingga generasi mendatang sebagai kampus perjuangan setelah susah payah mendirikan ULM pada 21 September 1958. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.